atau karena 2 kali kartu kuning ketika menghadapi Kuwait karena permainan yang begitu keras, karena terbiasa tidak mendapatkan ganjaran yang setimpal di lapangan, ini akan berimbas pada level internasional. Kita lihat Christian Gonzalez. Ya, yang musim lalu menjadi top scorer Liga Indonesia bersanding dengan Goas Salosa harus duduk di bangku cadangan untuk kali ini. Sebuah strategi dimainkan oleh Jaya Hartono untuk mengembalikan kepercayaan diri seorang Christian El Loco Gonzalez. Aryono, Yildansyah yang dipercaya menggantikan peran Atep. Budi Sudarsono angkat ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana. Ada situasi kartu kuning yang diberikan kepada pemain yang lain, di mana mereka melakukan pelanggaran yang lebih keras. Kartu kuning kedua tentunya untuk Banaken Bosoken di musim ini. Leon, Budi Sudarsono. Oh. Budi Sudarsono masih dapat ditip oleh Dede Sulaiman. Ya, baik sekali bagaimana gerakan individu tadi dari Budi yang mampu mengecoh sejumlah pemain PSPS, namun syutingnya masih mampu diblok oleh Dede. Eka Ramdhani diberikan pada Suchau Nuknum, dibayang-bayangi oleh Banaken Bosoken. Gilang Angga Kusuma. Suchau Nuknum angkat ke dalam kotak penalti, Budi Sudarsono. Sebuah percobaan sundulan di pojok kanan dari gawang Dede Sulaiman belum berhasil merubah skor sementara. Ya. Masih tetap 0-0. Kita melihat ya, 2 kali Budi Sudarsono hampir mencetak gol. Yang pertama memang kita melihat adalah gaya klasik seorang Budi melakukan solo run, hampir mencetak gol tadi. Dan yang kedua kita melihat ia memiliki positioning yang bagus. Ini yang pertama, kita melihat setelah solo run melakukan shooting dengan kaki kiri, namun kembali kita melihat bagaimana disiplinnya para pemain PSPS pada saat terjadi rebound, mereka semua di sana. Ini pun masih ada seorang Edi Sibung yang masih bisa menghalau sundulan tersebut. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Yusuf bahwa di sini sudah jelas para pemain Pekanbaru lebih pada modus defensif dan juga lebih pada permainan intimidatif yang menjurus kepada permainan kasar ataupun keras. Kita melihat di sini kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan, yang biasa tidak dilakukan oleh Cyril ya. Karena Cyril ini adalah pemain pengatur serangan. Namun kita melihat ia pun terpaksa harus melakukan pelanggaran kepada seorang Gilang Angga. Dan ini dari para pemain Persib untuk sesekali melakukan tendangan dari jarak jauh, Bung Binder. Karena kita perhatikan beberapa kali Dede, penjaga gawang dari PSPS, tidak begitu lengket dalam mengamankan bola. Dan itu pula mengapa salah satu, karena dengan begitu disiplinnya para pemain PSPS melakukan blokade di lini pertahanan, tentu akan sulit kalau jika bermain 1 lawan 1 ataupun juga melakukan penetrasi sendirian. Salah satu upaya untuk membongkar itu adalah dengan melakukan shooting dari jarak jauh dengan berharap adanya rebound yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para striker Persib Bandung seperti Budi Sudarsono maupun juga Hilton Moriera. Herman Zumafo. Masih Herman dibayang-bayangi oleh Nova Arianto. Cyril Emil. Ya, cukup baik ya tadi ya. Inisiatif dari seorang Herman Zumafo memberikan umpan kepada rekannya. Dan kali ini adalah Cyril. Ya. Namun sayang kita melihat memang Cyril tidak berada sepanjang babak pertama. Dengan duet Budi Sudarsono dan juga Hilton Moriera masih belum menampilkan permainan yang produktif di lini depan. Belum mampu mencetak gol salah satu dari pemain ini. Namun kita melihat di belakang Persib Bandung cukup aman. Belum ada sebuah serangan-serangan yang sangat. Bersama dengan Eka Ramdhani. Angkat kepada Hilton Moriera. Suchau Nuknum. Suchau Nuknum. Luar biasa memang pertahanan PSPS. Seperti balok besar yang menghadang setiap tendangan dan percobaan dari anak Persib. Tidak bisa tembus. Ya, si kecil lawan si besar. Hilton Moriera mencoba melewati Banaken Bosoken. Ya, kita melihat ya di sini bagaimana peran seorang Banaken begitu dingin di lini belakang. Ia sangat fokus kepada bola, ia tidak fokus kepada seorang Hilton yang dribbling. Kembali keras ya. Kita melihat di sini ya tampaknya
wasit berpikiran tendangan bebas, padahal kalau kita melihat tadi itu adalah peluang 50-50, ya kita melihat di sini adalah peluang 50-50, yaitu berbenturan antara kedua pemain. Namun kita melihat wasit di sini berpikiran lain, dan ini tentunya adalah kans bagi Budi dan juga Nova Arianto yang kita tahu kerap kali mencetak gol dari bola-bola mati dengan tandukannya yang cukup tajam. Suchao Nuknum yang dipercaya menjadi algojo tendangan bebas kali ini. Suchao Nuknum tinju saja Dede Sulaiman. Isnaini langsung berikan ke depan, yang dituju adalah Ade. Masih ada Maman di sana. Kurang dari 1,5 menit menuju waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Suchao Nuknum. Ya, ini dia kita melihat bentuk frustrasi seorang Suchao yang memang kita melihat memilih melakukan shooting dengan kekerasan, artinya dengan sekeras mungkin. Dan kita melihat hingga saat ini sulit tampaknya bagi para pemain Persib untuk mencetak gol. Belum ada inisiatif dari lini kedua yang biasanya ditunjukkan oleh seorang Atep bagi Persib Bandung, yang kerap kali menjadi bukan hanya perancang permainan namun juga distributor bola yang sangat mumpuni. Jelas kali ini Persib Bandung kehilangan seorang kreator di lini tengah. Herman Zumafo, bukan pelanggaran. Haryono, ya. Beradu tadi Haryono dengan Edi Sibung Sukamto. Ya, ini pertandingan yang sulit ya. Tentunya bagi para pemain Persib yang terus-menerus kita melihat menerima terjangan, dan jelas sekali di sini kita melihat terjangan dari seorang Edi Sibung yang mengarah kepada Haryono, namun kita melihat di sini Edi Sibung pun mengalami sedikit gangguan pada lututnya. Ya, saya kira tidak lepas dari juga cocoran kaki dari Haryono yang lebih dulu masuk ketika Edi Sibung coba menyergap. Dan mitra sepak bola Antv, demikianlah babak pertama antara Persib Bandung melawan PSPS Pekanbaru. Skor sementara adalah tetap 0-0.